sekali. Pertanyaan saya, penyesat yang mengaku Kristus ini banyak menyesatkan orang, betul? Gimana bang? Coba ulang. Penyesat yang datang mengaku Kristus banyak menyesatkan orang berdasarkan Matius 24 nomor 5, betul? Orang balik itu betul. Enggak. Coba dibaca. Benar. Coba dibaca. Coba dibaca. Coba Jadi dibaca. orang balik istri. Coba dibaca, Bang. Allahu Akbar. Matius 24, coba dibaca nomor 5-nya. Coba dibaca. Nomor 5, Bang, nomor 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak apa? Banyak orang. Banyak orang. Berarti penyesat yang bergelar Kristus itu akan banyak menyesatkan orang. Betul? Ya benar. Jangan memakai namanya. Iya. Nah sekarang mana orang banyak di dunia ini yang sebagai pengikut Kristus? Islam atau Kristen? Ya Kristen. Perjuangan tak sia-sia. Dia Saya lagi minum muncrat gua, Pak. Minum gua. Saya lagi minum kopi sama. Berarti bang ini hanya cari Bentar, kesalahan semua saya gitu. moderator forum debat. Saya nggak cari kesalahan. Kita nanti akan sama-sama cari. Kita sama-sama cari. Tadi penyesatnya bergelar Kristus akan menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang kita cari banyak orang yang disesatkan dan mengaku sebagai pengikut Kristus itu kumpulan atau komunitasnya bernama apa, Bang? Salah itu bang. Salah lagi. Bukan. Kita kan bukan mengaku sebagai Kristus. Kita hanya mengaku sebagai pengikut Kristus. Nah itu dia. Kan begini bang. Kan dalilnya mengatakan itu penyesat itu, Mesias Kristen, itu atau bukan menjadi Kristus. Makanya abang ini cuma putar-putar aja bang. Ya. Kristus palsunya. Kristus ini, penyesat yang mengaku Kristus ini, itu akan menyesatkan banyak orang. Jadi ada Kristus yang menyesatkan banyak orang. Nah ini pengikut Kristus. Misalnya sang penyesat datang kepada si Fulan. Datang kepada... Tetapi bukan dia ini kan? Ya bukan Yesus anak Maria. Bukan. Iya, Bukan. Yang saya maksud ini yang kita sedang bahas ini adalah Kristus palsu. Yang penyesat itu. Nah, di situ dikatakan bahwa Kristus palsu ini, yang penyesat ini, akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa pengikut Kristus yang banyak itu? Apa nama komunitasnya? Ya, gak mungkin lah bang dikatakan agama lainnya. Tapi kami yang kayak anak kecil ini loh bang. Gak mungkin orang lain kan bang. Pasti Kristen kan. Langsung potong dulu lah bang. Aku mau jawab gimana kok abang sorry. anak kecil gimana sih? Iya sorry. Astaga. Lanjut. Silakan. Moderator yang di bawah yang ketawa blokir ya, jangan ketawa ya. Nyang. Salah dong kalau Izin gitu. dulu bentar, 1,5 menit. Ustaz Alif, Ustaz Alif, tolong hubungi saya. Boleh ketawa Karena Ustaz Alif tadi yang membaca terjemahannya, Ustaz Alif dapat bonus dari Bang Dino. Bisa hubungi saya Ustaz. Makasih. Lanjut. Insyaallah siap Bang Handi. Nyong. Mantap, bahagia sekali kalian ini. Ada istilah baru sedeng. Woi, bahagia sekali. Silakan bang, silakan. Karena sudah mendapatkan jawaban. Perjuangan orang tak itu. sia-sia bang. Jadi itulah, hanya ingin mencari kesalahan orang kan, tidak salah saya omong. Loh, kok cari kesalahan? Kesalahan itu akan ditemukan sendiri.
dan kebenaran Enggak. juga akan menampakkan dirinya sendiri, Bang. Karena ketuhanan sekali bang, setelah kamu mendapatkan orang yang salah, kamu begitu senang. Berarti penyesatnya kebalik nih. Oh, Jangan kami sampai senang karena akan banyak yang mualaf meninggalkan Kristus. Karena Oh, penyesatnya itu bergelar haleluya. Kristus, Bang. Mantap. Tadi kan saya awal itu, saya membuka ruang apakah penyesatnya bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam atau bergelar mantap, Kristus. Dan Anda sepakat penyesatnya itu bergelar Kristus. Nah, apakah Kristen ini pengikut Kristus? Anda mengatakan iya. Nah, apakah Kristus Nah, palsu iya, ini kan menyesatkan jelas banyak di orang? dalam Iya. Quran ada tulisannya Berarti Kristus Kan nggak banyak mungkin ada makan Ada korban. Kristen yang pengikut Isa, kan nggak masuk Nah, akal. Kalau pertanyaan sampai ada saya pengikut ulang Kristus kalau sama gitu. Kita ralat, mudah-mudahan bukan Kristen. Betulkah Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang? Betul atau tidak? Ya kalau ada ya memang betul, tapi kalau nggak ada nggak mungkin saya bilang betul. Betul. Tolong tunjukkan komunitas yang ada di atas muka bumi ini yang sebagai pengikut Kristus palsu dan mana sebagai pengikut Kristus yang asli. Silakan, Bang. Oh, bertanya itu. Ya, silakan. Pengikut Kristus yang palsu itu ialah Ialah? dia mengaku orang Kristen. Inyang inyang inyang. Jangan dulu lah bang, astaga kayak Alhamdulillah, masya Allah. Masya Ini Allah. adalah Masalah. ya pendebat dari Kristen yang begitu jujur, masya Allah. Teman-teman, saya minta kasih koin, kasih mawar satu orang satu koin kepada teman kita ini karena telah jujur kemudian mengakui kalau penyesat Kristus punya banyak pengikut dan nama pengikutnya itu Kristen. Masya Allah, luar biasa teman Tapi kita ini. sebentar dulu, saya belum jelaskan, tapi bangnya langsung Ya potong. nanti biarkan dulu teman-teman dulu Walah. memberikan luapan kegembiraan karena perjuangan tak sia-sia. Ternyata saudara sudah mewakili Kristen lain yang mau jujur bahwa penyesat itu bergelar Kristus dan penyesat ini akan diikuti oleh banyak orang dan Anda sudah menganggap bahwa Kristen itu artinya pengikut Kristus. Gitu, Bang. Tapi bukan hanya Kristen aja sih sebenarnya kalau kita lihat ini. Tapi belum Siapa kenapa itu lagi? yang kita maksud Lucifer, Gurunda. Siapa lagi yang selain Kristen sebagai pengikut Kristus itu siapa lagi? Silakan, Bang. Yang Muslim juga ada. Di mana? Yang Muslim juga ada bang. Bukan Muslim namanya kalau pengikut Kristus. Sekarang contohnya nih, saya Kristen. Iya. Yang dinamakan itu Kristen yang mengikuti Kristus palsu abang. Contohnya dia mengaku Kristen tetapi perbuatannya tidak sesuai apa yang diajarkan di dalam Alkitabnya. Itulah dia yang dikatakan Kristen palsu bang. Bukankah Tetapi dia Kristen menjauhkan palsu agama itu orang lain. adalah pengikut Yesus palsu juga? Enggak. Lah itu dalilnya Kenapa? tadi. Kenapa Penyesat Anda bilang itu palsu? penyesatnya bergelar Kristus, Bang. Yang datang dengan namanya bang, itu yang dia sebut, yang mengaku dia penggantinya Tuhan, itu yang dinamakan Kristus palsu bang. Nah, Kenapa, sekarang abang, ketika kami mengatakan kami yang pengikut Kristus, kenapa langsung abang bilang kami yang pengikut penyesat? Itu abang salah. Oke. Berarti abang ini hanya mencari kesalahan orang lain. Enggak. Saya minta data malah. Saya cari data. Sekarang pertanyaan saya, abangku. Yang datang kepada Paulus ini manusia atau bukan yang ngaku Yesus ini? Yang di mana itu? Di Galatia 1 nomor 11 nomor 12 coba abang baca. Hah. Bang, bisa pusing aku nanti ke lain Alkitab baik, ke lain-lain pindah mampus aku nyari-nyari kayak gini nih. Iya, supaya kita tahu yang datang kepada Paulus Bisa ini. lah, Bang. Yang Kalau kita bisa, tahu kalau supaya udah- kita tahu yang datang kepada Paulus ini siapa, kan gitu. Bisa. Kalau kita udah pakai satu materi itu pakai satu aja lah bang. Contohnya kalau kita dalam ujian ulangan ya atau ujian, nggak mungkin lah kita pakai banyak. Enggak kan tadi kita materi. sudah tahu Sekali satu-satu lah bang. Janganlah Kita pakai sudah banyak, tahu mampus bahwa aku nanti. penyesat itu bergelar Kristus
dan pengikutnya banyak. Karena banyak menyesatkan orang sehingga banyak pengikutnya. Sekarang pertanyaan contohnya, saya, banyak yang pengikut mudah-mudahan itu ya, contohnya yang Kristus suka- palsu itu bukan yang datang kepada Paulus. Kalau Nabi Muhammad kan dia tidak pernah didatangi oleh Kristus. Hanya Paulus yang pernah didatangi oleh Kristus. Dan kami umat Islam bukan pengikut Kristus. Hanya Kristen yang pengikut Kristus. Pertanyaan saya, apakah betul yang datang kepada Paulus ini Kristus asli? Atau malah yang datang kepada Paulus ini adalah Kristus palsu? Silakan Bang, kita buktikan. Aduh bang, saya kan udah bilang kalau udah satu metode satu, jangan pindah ke yang lain. Mampus aku kalau main pindah-pindah bang. Kok jadi mampus? Kenapa Iya, jadi ini- mampus? Ini saya omong jujur kan, enggak, saya enggak mau sok penguasa Alkitab, enggak. Ini sesuai yang saya tahu itu aja. Makanya saya bilang cukup satu materi, enggak bisa pindah-pindah. Ini satu materi Bang, cuma Enggak, naik bukan level satu untuk materi ini, Bang. Tadi kan mengetahui. pertamanya di Musa, terus kenapa sekarang langsung larinya ke Paulus? Iya, supaya kita tahu bahwa yang datang kepada Paulus ini Kristus palsu atau asli. Itu berarti materinya kan banyak jadinya. Jadi sorry, nggak bisa pindah-pindah bang ya. Sorry banyak. Berarti kita cukup di mana saja ini tinggalnya? Ayo dong jawab dulu pertanyaan saya tadi. Katanya Oh ada. Hah, iya, itu yang saya tanyakan tadi. apa itu Bang? Itu apakah benar itu ketika mampus nanti atau mati nanti masuk di surga ketemu 72 bidadari? Memecahkan. Kenapa bilang mampus kuclu? Ya, dong, mampus. Yang ngajak tuh kalian nanti Delis. Rating di bawahmu itu. Saudara, Gurunda, izin Iya. Gurunda, Silakan. izin. Ini ada salah satu ini kita netizen dan pendukung kita juga, dan dia ingin apa ya, gimana bercerita gitu kan. Kemarin dia sempat meninggalkan Islam karena ikut suaminya menjadi Kristen ya. Setelah dia pisah dengan suaminya, alhamdulillah dia kembali lagi ke Islam dan bersahadat di sini. Dan tapi ada kendala sedikit Gurunda. Anaknya itu mau dimurtadkan oleh suaminya Gurunda. Kalau diperbolehkan dia izin minta naik. Dia seorang perempuan Gurunda. Ingin apa namanya, berkeluh kesah dengan kita semuanya. ya silakan aja. Baik. Waduh, bang. Ya. Lihat komentarnya ini di bawah. Kok aku malah dihujat? Bertanya dulu bang, siapa itu penyesatnya? Baru kamu pinter bertanya dulu. Kira-kira siapa Bang Zuma penyesatnya? Coba tanya Bang Zuma tuh. Kalau Saya saya belum sih tahu loh siapa. yang datang kepada Paulus itu penyesatnya Helal bin Zakar, Lucifer. Kalau itu kan nggak bisa saya jawab. Itu kan di Alkitab kalian. Kenapa kalian tanyakan di saya? Kan nggak mungkin lah. Mama Ini Campur juga bunda. rako. Mana pertanyaan saya nggak dijawab dong dari tadi. Aku juga pengen tahu gitu loh. Gimana kalian bisa mualafkan murtad mualafkan orang kalau kayak gini? Yang pesta itu di punyamu, woi. Pesta kawin dengan domba. Ayo mana kau pilih? Punyamu aja yang udah ngaku Bentar. 72 bidadari. Jangan aku buang-buang. Delis, bentar. Nah ini Gurunda, kebetulan udah di atas Pak Kensar kemarin disahadatin sama Ustadz Wapi dan Ustadz Alip. Ustadz Alip masih ingat ya, mudah-mudahan. Ya Mbak Kensar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar Bunda Ustadz Alif? Kabar baik. Ya Bunda, Bunda mungkin masih ingat aku ya. Tar dulu, izin. Ada lagi yang live atas nama Del. Akun Del melivekan ini itu bukan akun resmi Apologet Islam Indonesia, itu bukan akunnya Bang Juma. Tinggalkan sekarang juga. Lanjut. Banyak yang live kan, alhamdulillah. Cuman harus izin dulu karena jangan sampai. Enggak, gini Gimana? Gurunda, mereka pakai nama Bang Juma dan foto Bang Juma, itu yang bahayanya, takutnya itu kafir, oten Gurunda, hanya ingin mencari gift. Iya. Insya Allah. Mah, ini juga ada yang bilang del apa ini? Ya Mbak Kensar, silakan. Kenapa Mbak Kensar? Ya, sebelumnya saya pernah berumah tangga, tapi saya nikah secara Islam pada saat itu. Ya. Iya. Saya menikah
mantan suami saya itu Kristen Protestan, tapi sebelum menikah dengan saya dia dimualafkan dulu di masjid, dapat sertifikat, disunat juga. Ya, pada perjalanan 2 tahun kami menikah, dia balik ke agamanya seperti itu Gurunda. Itu yang nggak bisa saya terima. Akhirnya saya memutuskan untuk menggugat cerai. Iya. Anak masih kecil berarti. Iya, anak masih tahun ini masuk 5 tahun Gurunda. Oh, 5 tahun. Iya, betul. Ya, saudari sendiri usianya berapa tahun? 27 tahun. Ah, 27 tahun. Iya. Iya. Terus anaknya sekarang di mana? Jadi dalam mediasi yang alot itu Gurunda, terus kebetulan maaf banget saya harus menceritakan ini soalnya biar terbuka, biar jelas gitu loh, biar terang. Iya. Kebetulan saya didiagnosa punya penyakit mental health Gurunda seperti itu. Jadi saya kalah di persidangan untuk hak asuh anak. Ya. Setelah beberapa kali mediasi, kurang lebih 3 kali mediasi ya. 3 kali mediasi yang alot, saya cuman mereka pakai pengacara Gurunda. Saya cuma berpegang sama instansi pembela wanita seperti itu Gurunda. Saya nggak pakai pengacara sama sekali. Pada saat itu nggak ada titik terang dari ketiga kali mediasinya. Pada akhirnya pas sidang maaf. Pas sidang akhirnya jatuh anak saya ke mantan suami Gurunda seperti itu. Cewek, cowok anaknya? Kebetulan cewek Gurunda. Suaminya orang mana sih? Suaminya boleh nyebutin ini nggak suku Ya, boleh. tertentu? Jangan-jangan suaminya suaranya Deli sini, bukan? Bukan Bang Handi. Iya, kalau saudaranya juga mau gimana? Mengapa? Iya tahu. Enggak, jangan kau sebut-sebut gitu, Bang. Aku juga Iya, tahu. manusia. Iya. Dari mana? Kebetulan orang Ambon Gurunda. Orang Ambon. Oh, sama seperti Delis. Masya Allah, kebetulan berarti. Saya orang Sumba, bosku, bukan orang Ambon, sama NTT. Hah? Orang Sumba? Iya, saya Sumba. Tadi bilang Surabaya, sekarang orang Sumba. Astaga, sejak kapan kita Sumba itu perkenalkan? singkatan Surabaya Barat itu, Surabaya Sumba. Ya, jadi orang Ambon ya. Bang, Sumba itu tersendiri. Iya betul Gurunda. Waduh. Oh, misionaris mungkin memang ya. Maksudnya Oh, gini. diam aja kafir. Santai. Maksudnya Kau bilang apa mungkin tadi, Bu? Kafir, dasar kampretnya kau. Kau sebut-sebut tadi 72 bidadari, 72 bidadari. Kau nggak bawa data. Itu sesuai yang saya dengar, kampret. Sudah dijelaskan sama Gurunda, kafir. Nah iya, kau jangan bilang kafir. Kau rasa Udah. Ini lagi cerita dulu, udah. Udah Delis, udah. Silakan dilanjut Mbak Cancer. Iya, kalau udah baik, jangan kau undang duluan. Tidak, asal kafir. Iya. Orang tua nggak tahu diri suka mengkafirkan orang kayak udah sempurna. Wih. aduh, ulat bulu marah. Saya akan hargai orang tua ketika orang tua Didengar dulu ya, Bang Delis dengar dulu Mbak Cancer cerita. Silakan dilanjut. Oke. Diam dulu. Ini komennya maaf dibawa ya. mana komentarnya? Hilang. Udah nggak muncul lagi. Iya. Jadi beliau orang Ambon. Apa ada indikasi kemudian kalau beliau itu misionaris? Jadi dia sengaja mendekati wanita-wanita untuk jadikan korban, pura-pura mu'alaf, habis itu nanti diajak murtad. Enggak, kalau untuk misionaris sih sepertinya enggak ada indikasi ke sana Gurunda. Cuman dengan ada nggak sadar saya- upaya keras dari beliau untuk mengajak murtad? Oh, enggak ada Gurunda. Nggak ada ya. Awal-awalnya enggak ada Gurunda. Tapi kenapa bisa apa yang memicu kemudian sampai saudara Delis ini minta cerai? Bukan Delis Gurunda. Sorry, suaminya maksudnya. Saya yang minta cerai, saya minta cerai Iya, karena maksudnya apa yang menyebabkan kira-kira
faktor utama beliau kembali ke Kristen? Itu saya miskomunikasi. Pada saat saya tanyakan kenapa kamu pergi ke gereja lagi, dia bilang aku nggak bisa gitu, aku nggak yakin gitu. Padahal aku ngajarin dia sholat, aku ngajarin dia ngaji. Oh mohon maaf. Dia nggak ada belajar tauhid, belajar akidah. Diajarin Gurunda waktu itu, setelah mualaf seminggu itu benar-benar diajarin di masjid tempat kita mualafkan dia, Gurunda. Kalau berbicara mengenai pengenalan akan Tuhan itu Nabi Muhammad 13 tahun lamanya. Ini seminggu agak berat memang. Agak berat. Karena untuk memahami pencipta langit dan bumi itu ya butuh kesabaran, ketekunan. Kenapa kemudian Delis ini menyembah manusia yang dia sebut tadi sebagai penyesat yang bergelar Kristus? Karena tidak menggunakan akal, menelaah. Nah, kalau suaminya tadi itu syahadat, kemudian belajar tentang Islam, tauhidnya masih lemah, ya dia ini pasti rindu sama-sama dia Natalan, sama-sama dia makan babi. Kayak Delis ini kan kenapa dia nggak bisa meninggalkan Kristen, karena dia suka babi, suka sama babi gitu. Ya jelas, bukan favorit bos. Nah, makanya bahkan dia jatuh cinta sama babi itu biasa. Karena orang-orang kayak gini udah tersetting kemudian otaknya untuk cinta kepada babi. Itu kenapa tidak ada di dalam kitab-kitab sebelumnya, janganlah engkau makan tai karena itu haram bagimu. Ya karena tai itu tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk membangkitkan syahwat manusia untuk berdosa. Tapi kalau babi itu makanan yang memang lesat. Kenapa makanan babi itu lesat? Karena DNA babi itu sama seperti manusia. Jadi kalau ada orang makan babi itu sama dengan dia makan manusia. Nah, kenapa babi ini jadikan sebagai larangan untuk tidak dimakan? Karena babi itu nikmat. Makanya dilarang dimakan itu karena nikmatnya itu babi. Kalau ada larangan makan atau kotoran itu mustahil. Nggak dilarang pun nggak ada yang mau, kecuali Denis mungkin. Tapi kalau yang nikmat-nikmat dilarang saya terus buang bang, cari ke tempat lain lagi, jangan ke saya. Masih iya sama makan tai? Bukan, ini kan cuma contoh ajanya. Begitu saudara saya. Jadi kecenderungan kebiasaan mereka, kebiasaan orang itu yang terngiang-ngiang pada saat kemudian dia mu'alaf. Banyak mu'alaf datang ke saya nangis pada saat Natal. Dulu ya, kamu kenapa? Kok sedih kali? Aku rindu sama ayah, aku rindu sama mama, rindu sama saudara-saudara saat Natalan kayak gini, masa kecilku kayak gini. Sekarang aku malah sendiri kayak gini. Ya itu sehingga mereka cenderung kembali kepada ajaran yang lama gitu. Seperti itu, saudara. Kenapa dia? Jadi Cancer, waktu mualafnya itu karena pernikahannya. Iya betul. Nah itulah dia. Itulah yang sering terjadi akibat karena pernikahan pasti nggak pernah kekal. Nah itu dia. Tapi kalau Tapi dia memang sebelum cinta kan ya? cinta memang ya. Cancer cinta sama laki-laki ini. Kebetulan waktu menikah iya Gurunda. Nah, sama seperti Delis, cinta sama babi. Jadi agak berat. Terpukul enggak ketika kemudian ditinggal sama suami? Kenapa saya? Gua nggak cinta sama bidadari banyak. Tapi cinta sama babi. Ya karena makanan bang, ya makan. Lebih cinta sama babi daripada bidadari gitu. Daripada bidadari itu belum kelihatan. Oh iya. Mimpi doang. Iya masuk akal. Artinya Anda cuman biasa onani aja kan ya, karena menghayal. Nggak kelihatan. Enggak onani juga bang, enggak onani juga. Tadi Anda terus katakan nggak kelihatan. Kalau yang masuk akal itu kalian mungkin yang udah ada kedengaran 72 orang tapi belum dapat. Yang masuk Lalu akal bagaimana kalian. dengan Yesus yang menjanjikan 100 istri? Oh enggak ada janjinya bang, itu karanganmu mungkin untuk Matius 19 nomor 29. Nah, kena kau di situ kan? janjinya. Baca Matius 19 nomor 29.
Kita lanjut lagi. Jadi gimana? Apa upaya yang saudari Cancer ini eh, ambil selama ini, atau yang rencana ke depannya gimana? Begini Gurunda, yang paling saya takutkan saat ini adalah anak saya dikristenkan. Nah iya betul. Ya itu yang paling utama, karena mereka itu selalu apa ya Gurunda, ibaratnya kalau orang timur sana itu kan ibaratnya banyak backingan atau segala macam. Aku kurang ngerti soal itu semua. Tapi di saat aku berperilaku yang tidak menurut mereka tidak baik di mata mereka, aku dikasih aduh maaf, sulit untuk menghubungi anakku seperti itu. Baru-baru belakangan ini mereka melunakkan hati gitu loh. Cuman anak belum boleh ikut aku gitu loh. Cuman yang paling saya takutkan Gurunda adalah anak saya dimurtadkan. Itu aja Gurunda, minta pencerahannya itu aja. Mohon maaf. Iya, pada dasarnya kemudian kan saudari ini sudah menjalani proses dan saudari Kala. Lalu kemudian diputuskannya hubungan antara ibu dengan seorang anak. Nah, boleh tidak kemudian upaya selanjutnya itu banding? Ada nggak istilah kayak gitu ya? Dinda Alif? Ya Gurunda, monitor. Bisa nggak banding kemudian? Itu tempo hari pernah dibicarakan juga ya dengan Ibu Michan, Bu Cancer atau panggilannya apa ini? Iya Beliau betul Ustaz, kan betul Ustaz. sudah sebenarnya melakukan berbagai macam upaya, tapi sudah. ada hal-hal yang beliau sendiri Iya, tidak ada kapasitas untuk itu karena ada kaitan, maaf kata ya, ada tindakan dari sana yang bisa menggerakkan orang dan sebagainya gitu. Jadi Iya, mengancam beliau Betul. posisinya. Itu yang menjadi pertimbangan ibu ini, yang pernah kami dengar seperti itu. Betul Ustaz. Tapi hak asuh Ini itu di Gurunda, ibu. ada ketua MA Pak Arif. Oh, Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang saya sampaikan yang lain memahami ya maksudnya. Jadi katakanlah sebentar. anarkis Halo, Bang. atau apa di belakang layar itu tindakan yang Halo. tidak terduga. Itu yang ditakutkan oleh Ibu Michan ini. Halo, Izin Ya, Gurunda. ya silakan Bang. permisi dulu Bang Juma, Bang Alif. Boleh saya pamit bentar, udah jam 1 nih, mau istirahat dulu, tidur. Kerja besok soalnya saya. Oh, jam 1. Besok masuk sekolah Bang? Kerja besok Bang. Oh kerja. Ya, nanti kita akan ketemu lagi dengan live begini, berdiskusi. Ya, makasih atas kejujurannya ya Bang ya. Ya, kita omong sesuai yang ada itu lebih bagus, ya. Iya, Terima kasih iya. banyak. Ketawa dulu sebelum turun, ketawa dulu sebelum turun. Aduh, nanti aku dikira orang gila lah aku ketawa. Enggak, ketawa dulu sebelum turun. Bang Delis, sebelum turun, saya merencanakan sesuatu. Karena rencana ini kan adalah rencana selanjutnya. Menurut Anda, apa yang Anda rencanakan? Saya ulang ya. Saya ulang nih pertanyaannya, didengarin baik-baik. Makanya kalau orang ngomong, saya akan merencanakan sesuatu. Karena rencana itu merupakan rencana selanjutnya. Pertanyaannya adalah apa yang Anda rencanakan? Aku aja. Ya udah Bang Delis, makasih banyak ya. Sampai Ya, jumpa. Enggak besok dijawab ya. pertanyaan saya. Orang nggak ada pertanyaanmu, Pak. Kan kamu cuma tanyakan apa yang direncanakannya. Udah saya jawab rencana. Bang Delis tinggal jawab rencananya mau tidur. Udah. Oh ya, oke dah ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga rencananya berhasil ya. Ya. Oke. Amin. Nah, ya. Enggak ada rencana lain kecuali tidur. Pergi dia udah. Jadi izin ya, jadi Cancer. Ya, silakan. Kasus seperti Anda ini kemarin ada juga terjadi kepada teman saya. Istri saya juga seorang mualaf ya. Jadi ketika memang kebanyakan sih
kalau mereka itu mualaf karena pernikahan pasti nggak pernah kekal, ya pasti nggak pernah kekal karena banyak tuntutan dari pihak keluarga mereka. Nah, kemudian yang terjadi seperti ini, perceraian yang diwaswaskan seorang ibu adalah anaknya, karena mereka berkuasa itu, mereka berupaya untuk mendapatkan anak dari pihak mereka. Itu upaya mereka berbagai macam cara anak. Tetapi si ibu ini bertanya, saya pun minta bantu, bertanya kepada ustadz, kiai, udah. Nah, ketika kita benar-benar ya berkorban membela karena akidah kita, insya Allah anak itu pun dilindungi oleh Allah. Nah ibu ya, masalah hati Allah yang buat, masalah iman Allah yang membolak-balikkan. Nah ternyata setelah dia mengikhlaskan, ya berserah diri kepada Allah, alhamdulillah anaknya itu kembali ke ibu dan tidak ada yang murtad. Itu dia. Alhamdulillah, diserahkan aja kepada Allah, serahkan kepada Allah. Kalau masalah iman, Allah yang punya. Iya, Insyaallah. iya Bang Itu aja. Blender. Iya Bang Blender. Kemarin Ustadz Alif juga menyarankan seperti itu gitu. Serahkan aja semua gitu. Karena Allah maha membolak-balikkan Iya, hati benar. manusia Itu aja. gitu. Ya. Iya. Karena tujuannya udah membela akidah kan, berjuang kan membela akidah. Yakinlah. Iya. Ya, Bang itu aja. Blender. Tapi tapi biasanya itu anak kecil tuh masih di bawah umur itu di bawah asuhan ibunya loh. Kenapa bisa Bun tidak banding gitu? Sudah Bunda, tapi ditolak. Udah berbagai upaya Bunda. Alasannya? Ya alasannya karena saya mempunyai mental health dan saya tidak mumpuni untuk mengurus anak pada saat itu. Oh, Itu alasan kenapa terbesar. tidak ke ini perlindungan perempuan? Oh sudah ke perlindungan perempuan, Komnas HAM perlindungan anak juga sudah, media juga sudah Bunda. Cuman di saat aku melangkah Bunda ada langkah balik dari pihak mereka gitu loh. Jadi sedikit saya bantu sampaikan yang pernah saya dapat infonya bahwa secara langkah hukum sudah dilakukan maksimal. Cuma beliau ini tidak bisa melawan ketika ada langkah-langkah yang di luar hukum dari pihak yang berseterunya begitu. Ya kan melakukan tindakan-tindakan di luar ranah hukum. Itu yang beliau merasa ketakutan. Memang sih satu solusi yang lain untuk mempermudah adalah semoga cepat mendapatkan calon pengganti ayahnya. Nanti Kalau itu akan ada kemudahan. benar itu. Kalau itu segala hukum pasti kalah. Pihak perempuan pasti kalah, udah tahu kita kan. Nah, itulah dia. Pasti kalah. Mau Waduh. berupaya gimana pun pasti kalah. Kalau ini saya ya, mohon maaf ya. Anak kecil itu masih di bawah asuhan ibunya, belum boleh bapaknya ya. Berarti ini ketidakadilan yang diperoleh sama Bunda ya, ketidakadilan. Ini andai kan ada yang paham hukum ini, kok seperti itu ya, ya Allah. Ya, mungkin dari Pak Arif. Ya. Ya. Calon suaminya ada. Pak Izin. Arif. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku, anak di bawah usia 12 tahun itu hak asuh ada di ibu. Itu ketentuannya. Nah, ketika dia sudah di atas 12 tahun, anak boleh memilih mau ikut ayah atau ibu. Nah, bagaimana menghalangi supaya hak itu tidak ke ibu? Nah, itu tadi salah satunya disampaikan, terbukti bahwa saudara kita Cancer ini mental health, punya penyakit. Nah, memang kalau si ibu punya beberapa halangan seperti misalnya ibunya punya penyakit, kemudian pemabuk, penjudi dan sebagainya, seperti itu kira-kira. Nah, saya mau tanya nih Bapak Sensor, benar nggak mental health itu terjadi? Saya ada buktinya. Saya berobat di International Hospital di Surabaya juga. Saya ada dokter namanya Dokter Aime Nugroho. Bisa dicek di Google nanti, itu adalah SPKJ yang terkenal di Surabaya. Nggak, artinya Ibu Mbak ini terbukti nggak mental health-nya itu? Iya terbukti. Saya sudah menjalani tes juga, dan tesnya itu nggak sebentar. Tesnya itu selama 4 bulan lebih, Pak. Nah, berarti benar Gurunda dan teman-teman sekalian, memang yang menghalangi dia mengasuh itu dia punya penyakit kesehatan mentalnya.
dikhawatirkan si anak ini akan terpengaruh. Itu saja sih. Oh, kalau itu ya kita nggak bisa lagi ngomong apa-apa ya, Pak Arif ya, Bang Arif. Kecuali hanya tuduhan punya penyakit kejiwaan, ternyata terbuktikan dari pemeriksaan dokter. Itulah barangkali informasinya. Iya. KU ya. Jadi secara hukum kalah memang, karena dikhawatirkan kalau dia ikut ibunya, anak ini terpengaruh kejiwaannya gitu loh. Ada kejiwaan sama bunda. Iya. Itu saja informasinya. Banyak beribadah aja, cancer, banyak beribadah, banyak berdoa, udah. Itu aja lah solusinya. Iya, terima kasih Bang Blender, terima kasih banyak. Iya. Ya Bun, sabar ya Bun, yang sabar, banyak Terima kasih. berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, sholat tahajud. Amin. Jangan banyak dipikirkan Bun, tenangkan pikiran, bersihkan hati, serahkan semua kepada Allah, pasrah kepada Allah. Iya. Tengah malam tuh enak bangun Saya lagi tidur. mencoba sih Bunda untuk Masya istiqomah Allah. terus gitu untuk sholat tahajud. Masya Allah. Gitu. Ya, Kayak malam ini saya baru bangun kan, saya masuk lagi ke room ini gitu. Izin Bunda. Silakan. Nah, silakan Mbak Sensor berdoa kepada Allah semoga penyakitnya pulih. Amin ya Apabila Allah. penyakitnya pulih dan sudah dibuktikan keterangan dokter, ibu bisa menggugat lagi ke pengadilan. Amin. Saya yakin menang itu. Itulah. Maaf Pak Arif. Kalau misalnya kita bisa membuktikan, kita bisa menggugat lagi kah? Atau seperti apa Pak Arif? Bisa, karena anak di bawah usia 12 tahun itu secara hukum ada di ibu. Baik Pak Arif. Nah, kalau dia sudah di atas 12 tahun, si anak dikasih kesempatan oleh pengadilan memilih mau ikut ibu atau bapak. Iya, terima kasih banyak Pak Arif. Sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, ada jalan keluar. Mudah-mudahan bisa cepat sembuh Bu ya. Amin. Terima kasih Amin, ya banyak Allah. Pak Arif. Terima kasih. Nah, itu doakan Ustadz Alif itu yang bisa mendoakan. Amin, doakan. Tapi ialah pengalaman ya, buat teman-teman ya, untuk membawa seseorang ya dalam hal pernikahan di beda agama, contoh Kristen. Saya sendiri aja, istri saya bawa mualaf. Memang kalau membawanya enak, membimbingnya Masya Allah, berdarah-darah ujiannya. Ya, saya yang laki-laki ya, karena dari awal mereka ini tidak punya adab, gitu loh. Tidak punya adab ajarannya. Jadi kita membimbingnya satu. Kalau yang laki-laki kita harus bisa masuk ke dalam keluarga mereka. Adat tuh. Karena kalau tidak masuk nanti pengaruh dari keluarganya parah kali. Itulah kau masuk Islam, laki kau nggak mau gabung dengan keluarga gini-gini. Wah tuh, udah pengaruhnya besar. Itu bagi saya yang laki-laki kan, artinya kepala rumah tangga. Apalagi yang perempuan, ya mengikut suami. Berat loh. Berat, makanya jarang terjadi karena pernikahan, jarang terjadi. Makanya kalaupun ada, suruh dia cari Islam dulu dengan sendirinya. Jangan buru-buru. Kalaupun ada yang mau suruh dia, biarkan dia cari dulu Islam. Jangan hanya karena pernikahan. Berat kali loh. Karena dari sana gesekan. Makanya di Kristen ini ajaran kasih saya tahu kali lah. Ajaran kasih. Keributan saja yang ada. Pengaruhnya besar kali dari sebelah sana. Ribut, sogok, menggosok sana. Ya, mau tak mau kita harus ikut adat kan, apalagi adat Batak harus ikut kita. Kalau nggak dipengaruhi nanti kalau ketika ribut pasti ucapannya aku sudah berkorban agama untukmu. Itu kalau ribut kan harus betul-betul sabar kita membimbingnya, sabar karena berat membimbingnya. Jangan mudah ketika kita membawa seorang, waduh mikirin jangan, membimbingnya itu yang paling berat. Yang laki-laki apalagi perempuan, makanya banyak sering terjadi seperti itu gitu loh, sering. Jadi untuk ke depan, mana tahu ada berbeda pasangan ya, yang untuk Kristen, mana tahu ke depannya kalian cinta, sarankan jangan hanya karena pernikahan, biarkan dia dulu cari Islam, biarkan, jangan dipaksakan, biarkan dia dengan sendirinya cari Islam, jangan karena cinta dia masuk Islam, berat itu. Ya. Betul. Ya, Ustaz Alif, silakan doakan. Ustaz Alif. Masya Allah. Namun yang paling penting itu kan bagaimana doanya Kak Cancer itu kan, sebagaimana ada sebuah ketika kita sholat di sujud terakhir memohon kepada Allah, Allahumma rizukna makhroja, ya Allah berikanlah
rizkimu kepada kami, yaitu jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada. Itu kan maknanya. Jadi doa yang paling tepat itu kan ketika kita sholat dan selesai sholat, seperti itu ya. Lagi kita dekat-dekatnya dengan Allah. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan sebenarnya. Dan banyak doa-doa yang lain, banyak membacakan yang sering diucapkan juga orang mengenalnya sebagai ayat 1000 dinar kan gitu ya. Bahwa di situ diperintahkan berdasarkan ayat Al-Quran, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Allah akan memberikan rizki dari jalur yang tidak terduga. Bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Allah akan menyampaikan segala menjadi urusannya. Jadi apa yang menjadi tujuannya digapai gitu. Kita berdoa, Allahumma rizukna makhroja. Ya Allah, berikanlah rizkimu kepada kami, yaitu jalan keluar dari setiap permasalahan yang sedang kami hadapi. Seperti itu. Allah paham maksud dan tujuan kita dan tahu apa itu poinnya. Begitu ya. Kita aminkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau masalah gugat-menggugat nanti di belakang layar aja ya. Ya, terima kasih Gurunda, terima kasih Pak Arif, Bunda, Bang Blender, Bang Handi, terima kasih semuanya udah dikasih kesempatan, terima kasih banyak. Iya, Izin turun. Mbak. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Banyak berdoa dan sabar aja ya Cancer ya. Mudah-mudahan dapat jodoh baru. Ada yang DM tuh ntar lagi. Amin. Disembuhkan dulu penyakitnya. Iya. Memang dari Kristen ini kan, kemarin begitu juga lah. Dari kecil memang udah diajarkan kebohongan. Waktu aku bertamu ada ke rumah Kristen tuh, bertamu lah di depan. Nah sampai di depan rumah, kulihat orang tuanya, mamanya mengajarkan anaknya, ya kan, di teras dia ngajar. Nah belajar nak, ayo belajar. Anaknya ini perempuan kelas berapa ya? SD kelas 3, kelas 4 lah gitu. Mamanya bertanya, nak, Yesus itu Tuhan nak, Tuhan mak, Bapak Tuhan nak, Tuhan. Roh Kudus, Tuhan nak, Tuhan mak. Jadi berapa jumlahnya nak? 3 mak. Salah, nggak boleh 3. Satu nak katanya. Coba diajarkan kebohongan, coba lah. Kok 1 sih mak katanya? 1, nggak boleh gitu, pantang katanya. 1 loh, kan 3 mak. Itu aja dari kecil udah diajar kebohongan. 1 sekarang mama lah saya tanya, mak itu mama tinggal kelas ya mak ya dulu ya mak. Nggak aja mama nih. Enggak, 1 nak. Cobalah. Itu kan dari kecil sudah diajarkan kebohongan orang. Yang 3 jadi 1 dipaksakan gara-gara apa? Kebodohannya. Itu anak yang lugu, yang polos pasti akan menjawab 3. Pasti. Kecuali dia menjawabnya Tuhan, hantu, hutan. 1 Tuhan, benar. Ini 3 jawaban Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya 3. Anaknya pun bijak pula tuh. Mama pasti tinggal kelas ini ya mak ya. Coba adik yang nanya mak. Adik yang nanya sama mama ya. Mak, kucing itu hewan enggak mak? Hewan. Burung hewan mak? Hewan. Kambing hewan mak? Hewan nak. Jadi berapa mak? 3. Nah kan mama kok pintar katanya. Cobalah. Dia ajarkan iya tapi ini tentang Tuhan nak katanya. Berhitung saja makanya otennya ten. Banyak yang kita pikirkan nambah beban aja kalian ya. 1 tambah 1 kan. Nambah beban pikiran kita nih kan. 1 tambah 1 1. Seharusnya 2. Aduh entah kapan lah kalian pintarnya, memang bodoh kan. Dari kecil. Makanya kebohongan ditanamkan turun-temurun gara-gara itu. Anak yang polos diajarkan kebohongan hanya gara-gara Tuhan. Paksakan 3 jadi 1. Peninglah ya, David monitor. Ya lari dia gara-gara 3 Tuhan tadi, lari dia terus. Aduh. Ya, 3 Tuhan. moderator dibantu naikin Oten ya. Itu banyak banget Oten yang minta naik, dan moderator yang di bawah tolong DM nomor HP kalian ya. Ada sesuatu nanti yang harus disampaikan kepada semua moderator yang tergabung di APII. Silakan naikin dulu Otennya moderator. Kang Kian, izin saya turun Siap. aja di bawah nyimak Gurunda Siap, Ustaz. Bunda Rahma. Terima kasih. Masyaallah. Iya Bang, terima kasih Bang. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.